fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin, as-salatu ra'sul ibadah, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdi yaumal qiyamah as-salat. Man taraka as-salah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah wa man tarakaha faqad kafara. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu dzalika minas syahidin wa syakirin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak pimpinan perusahaan beserta staf yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati, kami takdimi bapak-bapak sesepuh, bapak ustadz, ibu ustadzah, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang kami hormati panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, yang kami hormati dan yang kami banggakan, jamaah atau jamiah Simtuturor atau Maulid Al-Habsyi yang tadi sudah mendendangkan sholawat-sholawatnya dan kita dengarkan bersama-sama, yang tentunya membuat semangat kita bersama-sama membaca sholawat yang kami cintai dan kami banggakan tentunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan dan karyawati yang hadir pada malam hari ini, adik-adikku, anak-anakku, semua yang hadir pada malam hari ini tak terkecuali yang saya hormati, yang saya cintai, yang mudah-mudahan kita sama-sama senantiasa dicintai, disayangi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang utama, mari bersama-sama kita bertasyakur, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya, kita harus senantiasa bersyukur. Betapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini tidak terbatas. Begitu banyaknya sampailah tuhsuha, kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita bersama-sama. Salah satu nikmat, alhamdulillah, ibu bapak, kita bersama-sama dipanjangkan umur, gitu. Amin. Amin. Setelah sekian tahun tidak bertemu, kita melewati masa-masa kritis, yaitu masa yang disebut dengan pandemi corona. Alhamdulillah kita bisa melewati dan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada kita ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tempat saya di Gang Sampurna Pelaju itu, waktu itu hampir setiap hari ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, si fulan telah meninggal dunia. Ini lagi dikubur, belum selesai pekuburan, pengumuman lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Sehari bisa 5 sampai 6, bahkan pernah satu ketika 8 orang dalam satu hari meninggal dunia.
Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala 2024 kita masih panjang umur dan satu nikmat yang luar biasa. Saya bisa bertemu dengan ibu bapak sekalian. Saya berangkat dari rumah itu jam 2. Jam 2. Sampai sini jam setengah 10. Jadi sekitar 8 jam. Karena tadi ada masalah, ada mobil kepater. Jadi kami harus balik arah tadi. Mohon maaf kepada panitia, kepada ibu-ibu, ya keterlambatan kami mudah-mudahan tidak membuat kurangnya semangat ibu bapak sekalian. Amin, amin. Tidak ada kesengajaan. Ini faktor alam. Ya. Ada kecelakaan di tengah jalan. Sholawat salam mari bersama kita sampaikan dan kita aturkan keharibahan junjungan kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan termasuk di dalamnya adalah kita bersama-sama. Bapak-bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Tadi tanggal merah tadi. Iya Pak. Nah, kalau besok kerja nih? Kerja. Besok kerja. Tadi kan libur. Libur tidak? Libur. Besok masuk kerja nih? Iya. Kabarnya bagus Bapak Anggi? Alhamdulillah. Sehat Pak Anggi? Sehat. Alhamdulillah. Ibu gimana ibu? Sehat. Kabarnya sehat? Dompetnya sehat? Sehat Pak, baru gajian. Oh, sudah. Gajian. Sehat gajian. Belum disikat. Hutangnya sudah lunas ibu? Alhamdulillah, belum lunas. Punya hutang ini gampang, syaratnya satu, dibayar. Kalau dibayar itu pasti Lunas. yang masih punya hutang mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Bisa mencicil. Atau kita doakan mudah-mudahan yang menghutangi lupa. Kalau menghutangi lupa ini kan nggak ditagih kita, walaupun wajib Bayar. Allahumma. Oh, yang amin berarti utangnya Pak. Halo. Biar dilupakan. Hadirin yang saya hormati, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan salah satu mukjizat yang termasuk mukjizat besar. Ya. Dan sampai hari ini hasil mukjizat itu bisa kita rasakan, yaitu sholat 5 waktu. Walaupun sebetulnya mukjizat itu banyak jumlahnya, bahkan tidak hanya terjadi kepada diri Nabi, pun juga terjadi kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasul. Kita masih ingat misalnya bapak-bapak pernah mendengar atau mungkin membaca ada seorang nabi bernama Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Dia sudah gak bisa maju lagi karena di depannya adalah lautan. Lari ke kanan pasti ketangkap, lari ke kiri pasti ketangkap karena ada di pesisir. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa agar tongkat yang dipegang itu dipukulkan kepada laut. Akhirnya apa Ibu Bapak? Laut terbagi menjadi 2. Laut terbelah. Jadi tidak pernah ada riwayat laut terbelah itu kecuali di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu pun terjadi cuma sekali. Tidak mentang-mentang punya tongkat kemudian nanti pukul lagi. Pukul lagi. Pukul belah.
terjadi cuma waktu itu aja. Habis itu dipukulkan nggak belah lagi. Ini mukjizat yang luar biasa. Tapi di sisi yang lain, Nabi kita juga punya mukjizat yang tidak kalah dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa bisa memecah atau membelah lautan, maka Nabi kita Muhammad SAW bisa membelah bulan. Pernah dengar apa? Ya. Nabi kita Muhammad membelah bulan, pernah dengar? Pernah. Nah, ini baru ngomong saya. Bulan Pak dibelah jadi dua. Kalau secara akal, kira-kira sulit mana kira-kira? Membelah laut dengan membelah bulan. Kabeh sulit. Gitu. Oleh karena ini mukjizat Ibu Bapak hadirin, maka bisa-bisa aja terjadi. Walaupun secara akal ini memang tidak bisa dinalar. Ada bulan kok belah. Ada dulu kisah santri ini. Santri ini kalau tidur ini kan di kamar ini kadang-kadang ada yang menghadap ke selatan, ada yang ke utara. Ya kan macam-macam tidurnya kadang-kadang, nggak karu-karuan. Kemudian ada salah satu santri itu tidur kemudian masuk ke sarung temennya. Laki-laki ini masuk ke sarung temannya, kebetulan sekali juga temannya ini nggak pakai celana. Kemudian ini mimpinya apa? Mimpi melihat bulan itu belah jadi dua. Mimpi. Ini anak masuk sarung kepalanya, kemudian mimpi melihat bulan menjadi dua. Sekalinya dia bangun, betapa terkejutnya sekalinya pantat kawannya ada di depan mukanya. Ini bukan mukjizat ini, bukan mukjizat ini. Kalau ini benar, Rasulullah SAW bisa membelah bulan menjadi dua. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo, sholli wa sallim daiman ala sholli wa sallim